Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau sharing cara menjinakkan burung merpati ya. Ini kalau dilihat sini merpati saya ini udah cukup jinak ya. Nih dia nggak takut makan di sini. Mungkin kalau kita tangkap pun juga gampang-gampang gitu ya. Tidak lari, nggak terbang, nggak takut. Oke, gimana caranya buat supaya merpati kita itu bisa jinak gitu ya, dikasih makan nggak takut, bisa ditangkap gitu kayak gini. Nah, sebenarnya caranya cukup sederhana ya. Sebenarnya kata kuncinya ada dua, syaratnya ada dua. Yang pertama ada makanan, yang kedua tidak ada ancaman ya gitu. Kuncinya cuma dua itu, ada makanan dan tidak ada ancaman. Nah, kita bahas satu dulu, yang ada makanan ya. Membuat merpati jinak itu harus ada makanannya gitu. Nah, yang pertama itu kita harus tahu ya, merpati kita itu suka apa gitu. Jadi kita turutin dulu gitu. Kalau misalnya yang suka jagung ya kita kasih jagung. Kalau suka beras merah ya kita kasih beras merah dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya udah cukup jinak bisa kita campur, nanti bisa kita ganti-ganti, itu udah aman ya. Tapi untuk yang awal-awal itu kita turutin dulu dia sukanya apa. Pertama ada makanannya ya, ada makanannya. Terus yang kedua kita perlu ini ya, ngasih mereka kode gitu ya. Setiap kita mau ngasih makan itu kita buat mereka tahu kalau mereka sedang mau dikasih makan. Salah satunya dengan panggilan ya, bisa dengan siulan. Biasanya saya siulin ya, ini kalau udah mau kasih makan saya siul-siulnya, mereka akan turun sendiri tahu kalau mau dikasih makan gitu ya. Terus juga kalau bisa ini ya, wadah pakan itu jangan ganti-ganti gitu. Jadi misal pakai warna tertentu ya, ini warna saya pakai bekas toples makanan warna merah gitu, ya udah pakai ini terus saja. Jadi nanti setiap saya bawa ini mereka udah tahu kalau saya itu mau ngasih makan mereka gitu ya. Ya, jadi kasih panggilan, sinyal kalau waktunya makan, terus juga buat mereka hafal dengan wadah makanannya gitu ya. Ada makanannya ini, nggak harus warna merah sih ya, warna apapun bisa dihafal sama burungnya. Nah, jadi masalah makanan ya, nanti kalau udah jinak itu bebas, nanti ini jagung mau, beras merah mau, apa mau ya, beras putih juga mau kalau misalnya pas, atau pur juga bisa ya, pur juga mau. Nah, terus yang setelahnya apa, tadi udah jam makan ya. Terus juga jam makannya ya, jam makannya itu harus kita atur ya. Merpati itu paling lapar kalau pagi-pagi, sama kalau sore-sore ya gitu. Tapi lebih laparnya kalau pagi karena mereka udah habis tidur ya, menurut makanannya kecerna semua, habis kosong perutnya, ya itu pasti lapar ya gitu. Sama kayak manusia lah, kalau pagi belum sarapan pasti nggak fokus ya gitu. Merpati juga pagi itu lapar. Nah, itu kita kasih makan yang teratur ya. Kalau mau pagi ya pagi, kalau mau sore ya sore. Sekali nggak apa-apa, 2 kali lebih bagus ya. Kalau saya senangnya 2 kali tapi nggak sampai kenyang. Jadi pagi kayak gini dikasih makan, terus nanti sore kasih makan lagi ya, tapi nggak banyak. Usahakan tapi kalau sore semua makan ya, jangan sampai ada yang nggak makan, kasihan. Itu bisa sakit juga kalau merpati nggak makan ya. Tuh ya, jadi harus ada makanannya dulu. Yang kedua kita kasih kode ya kalau ngasih makan. Terus juga ini wadah pakannya kita kasih yang mudah dikenali. Terus tadi jadwalnya jangan sampai ini ya lupa gitu, pagi ya kasih makan, sore kasih makan gitu. Nah, terus setelahnya apa, tadi ada kuncinya harus ada makanan. Yang kedua tidak ada ancaman ya.
merpati kan juga tahu ya mereka terancam apa enggak gitu. Nah kalau syaratnya mereka mau jinak itu harus mereka merasa tidak ada ancaman ya, dari kita gitu, dari kita atau dari sekelilingnya. Nah jadi misal yang pertama dari sekelilingnya dulu, ketika kita melihara jangan ada apa ya, hewan lain yang sekiranya bisa jadi predator bagi merpati gitu ya. Misal ada apa, kucing, ada tikus, ada anjing atau ayam atau apa yang kira-kira mereka takut. Nah itu kalau bisa tidak ada di sekitar kita gitu ya. Jadi mereka tenang gitu ya, mereka nyaman. Kalau mereka takut pasti mereka akan terbang ke atas. Terus juga kalau itu dari lingkungannya, dari kita sendiri gimana? Nah kalau ngasih makan itu kalau bisa dalam posisi duduk ya, duduk atau jongkok, jangan berdiri ya. Kalau berdiri itu mungkin kalau udah jinak-jinak banget ya apa-apa, tapi kalau untuk awal-awal jangan berdiri ya, mereka itu takut kalau kita berdiri. Jangankan apa namanya yang masih belum yang udah jinak ya, yang udah jinak gitu. Kalau yang merpati yang belum, yang udah jinak kayak gini, kalau kita apa tiba-tiba berdiri itu mereka juga kok juga kaget kok. Kita lihat. Gue udah gak takut, udah gak takut ya, ternyata ya. Lebih banyak yang gak takutnya karena mereka udah terlanjur makan. Tapi kadang nggak yang ini bisa terbang sih ya, bisa apa? Kalau kita tiba-tiba berdiri mereka terbang. Kebetulan ini tadi nggak terbang ya. Terus apa lagi? Kita posisi duduk atau jongkok ya, jangan berdiri. Terus ya kalau bisa, kalau awal-awal jangan ini ya, lingkungannya jangan sering ada orang asing gitu ya, karena mereka biasanya juga menghafali yang punya siapa gitu ya, yang punya siapa. Kadang kalau kayak misalnya saya baru ngasih makan gini ya, mungkin ada ibu saya atau siapa lewat, itu mereka juga akan langsung terbang ya, mereka tahu mana yang punya, mana yang dianggap orang asing gitu ya, meskipun itu sebenarnya juga bukan orang asing sih ya, tapi dianggap orang asing tuh mesti dia kaget. Akhirnya jadi takut dan nggak jinak gitu ya. Itu yang kedua ya, jadi masalah ancaman ya, jangan sampai ada ancaman di sekitarnya mereka gitu. Ada makanan, tidak ada ancaman, itu kuncinya cuma itu ya. Nanti kalau misalnya pelan-pelan udah kita biasakan ya udah ya, kita ketika ngasih makan ya santai aja kayak gini. Ini kalau misalnya di apa, ini saya taruh di atas pakannya itu juga mereka udah biasa makan di sini gitu. Nah kalau misalnya belum begitu jinak ya gitu, kalau bisa jangan ditangkap secara tiba-tiba ya. Jadi misalnya gini ada yang merpati belum jinak lalu tiba-tiba mau misalnya mana ya, ini ada yang nggak jinak, yang biasanya agak nggak jinak yang pos itu, mesti dia akan kabur ya gitu. Itu merpati pas memang agak susah ya kalau suruh jinak banget gitu. Beda sama yang ini, memang nalurinya sih ya. Kalau misalnya kita kasih makan ya mau mendekat sih, tapi kalau ditangkap susah. Beda sama yang lain-lain ini ditangkap apa? Saya sibuk ya nggak takut ya, saya lari ini mereka nggak takut ya. Kalau yang belum jinak kayak gini ya terbang ke atas ya. Ini karena emang udah jinak ya. Terus apa lagi ya yang belum ya? Makanan, lingkungan, sama ya. Kalau misalnya udah mulai jinak itu bisa kita coba pelan-pelan ya. Misal mana ya, masih usia tanggung, biasanya udah nggak piyik tapi udah nggak ini, biasanya agak mulai giras itu apa sih yang nggak jinak itu ya. Nah kita pegangin, kita kasih makan di tangan ya, lalu pelan-pelan kita lepasin gini. Nah biarin dia makan gitu di tangan. Itu kalau yang udah jinak langsung ikut ya. Nanti ada yang mana lagi? Ini mau tadi bukan? Oh bukan yang tadi ini ya. Kamu gantian dulu. Mana? Ini. Oh ini anakan habis mandi ini anakan. Nah ini ya. Tuh kan mau kan? Karena dia udah merasa nyaman ya, nggak takut, dan dia udah apa ya, suka sama makanannya ya gitu. Udah hafal. Jadi kalau misalnya yang makanan memang bukan kesukaannya ya, dia dikasih makan yang nggak akan turun ya. Misal dia biasa makan jagung, terus kita sebarin pur atau kita sebarin nasi gitu ya, dia mungkin nggak akan mau jinak ya, turun ya. Ini udah nyaman ini.
Tuh. Ini ada berapa ya burungnya ya? Jadi nggak harus banyak sih ya, tapi yang penting jangan cuma satu atau cuma satu pasang, biasanya malah lebih susah ya kalau sedikit ya. Kalau lebih banyak kan mereka apa namanya terpacu ya untuk rebutan kan itu ya. Jadi mereka akan lebih cepat jinak kalau banyak memang. Tapi juga nggak harus banyak banget sih. Mungkin 2 pasang 3 pasang udah bisa jinak. Udah bisa. Atau kalau misalnya mau lebih jelas, lebih apa lagi, lebih jinak lagi ya, kita mulai dari piyik yang masih bunyi-bunyi itu kita apa namanya, kita ngasih makannya di tangan gitu ya, kita tangkap kasih pakan di tangan. Nih, kita kasih jagung di tangan, biarin mereka notol. Udah makan, kita lepasin kakinya. Nah, ini mulainya kayak gitu. Nanti jadi apa namanya, jadi jinak ya, bisa buat mainan ya. Jadi kalau misalnya mau mainan anak kecil gitu ya, udah dibiasain aja dia ikut ngasih makan gitu, nanti akan dia terbiasa sama teman barunya gitu. Tapi kalau memang benar-benar orang asing yang mereka nggak pernah lihat, itu ya nah, susah kalau suruh jinak ya. Meskipun kalau terpaksa banget lapar gitu ya akan datang. Tuh, dia bahkan di tangan pun mau tarung ya gitu. Nih, udah kayak di rumahnya. Ini daerahan apa ini ya? Ini merpati hibahan dari teman saya ini. Jadi ini masih ada apa namanya, betinanya itu kalau nggak salah banteng atau apa gitu. Terus kalau jantannya sih playernya teman saya sendiri. Cuman karena ini kemarin apa netes nggak disengaja gitu ya, pas waktunya bongkar lupa, terus akhirnya pas kecil saya bawa ini. Jadi jinak ya ini karena bawanya masih muda itu. Ya, kalau ada yang masih giras-giras ya kita biasain dengan dipegang ya, pegang. Nah, ini ada juga yang belum jinak banget, ada yang kalau makan masih agak jauh-jauh gitu ya, masih di belakang gitu, nggak berani sampai ke depannya yang punya. Ini juga masih agak jelas. Ini masih banyak, nanti coba kita tunggu giringnya ya. Ini sebenarnya kembar ya, mana ya kali ini? Oh ya, ini kembarannya giras banget. kemarin giras banget, sekarang udah lumayan tuh mau deket ya. Yang ini udah total kalau ya. Jadi mungkin itu ya cara menjinakkan merpati. Kuncinya ada 2, ada makanan pertama, yang kedua tidak ada ancaman ya gitu ya. Ancaman itu bisa baik kita sendiri atau dari lingkungan ya. Kalau makanan ya itu tadi, kita biasakan makanannya apa, wadah makanannya apa, kode panggilannya apa, mau disiul atau dipanggil-panggil gitu. Dan juga jam makannya ya, jam makannya jangan sampai telat gitu. Kalau waktunya makan ya kita kasih makan. Dan hewan peliharaan itu kan jadi tanggung jawab kita ya gitu. Jangan sampai nanti dia malah main-main ke tetangga, ganggu ya, nyari makan masuk ke apa lahannya tetangga, masuk dapur. Itu kan bahaya kan. Oke, mungkin itu aja ya, kita nanti ketemu lagi di sharing-sharing yang lainnya. Selamat pagi, semoga semua sehat, burungnya sehat ya, dan yang punya jangan lupa ya, juga harus sehat supaya tidak terbengkalai kandangnya ya, karena kandang kalau kita baru sakit kandang nggak terurus ya. Oke,